Baiklah, saya Ananta Surendra Ramadan dengan NIM C0C018001 dengan mata kuliah Akuntansi Perpajakan, dosen pengampu Bapak Wirimi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Yang pertama, konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Jurnal PPN bisa diartikan sebagai pencatatan akuntansi atas pajak pertambahan nilai atau PPN yang melekat pada suatu transaksi, baik transaksi penjualan maupun pembelian. Apabila pengusaha kena pajak atau PKP melakukan penjualan atau penyerahan atas barang atau jasa kena pajak, maka PKP tersebut berhak untuk melakukan pemungutan PPN, dan hal ini merupakan pajak keluaran. Selanjutnya, pedoman penyusunan jurnal PPN. Yang pertama, pembelian BKP atau JKP, di mana PPN dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, penjualan dan PPN terutang. Yang ketiga, PPN yang masih harus dibayar dan lebih bayar PPN. Selanjutnya, akuntansi piutang tak tertagih. Ketentuan pasal 6 dan pasal 9 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh telah memberikan panduan secara umum kepada wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Di kedua pasal tersebut diuraikan dengan cukup jelas konsep biaya yang dapat dijadikan pengurangan dan biaya yang tidak boleh dikurangkan. Untuk menghitung nilai penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, salah satu jenis biaya yang dalam praktiknya cukup menimbulkan kebingungan di lapangan adalah piutang tak tertagih. Hal ini dikarenakan wajib pajak menerapkan metode penyisihan atau cadangan dalam penerapannya. Selanjutnya, ketentuan perpajakan atas piutang tak tertagih. Secara fiskal, piutang tak tertagih merupakan nilai yang muncul akibat dari transaksi wajar yang sesuai dengan bidang usaha wajib pajak, di mana oleh wajib pajak telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal, namun tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, penentuan kuantitas persediaan. Unsur persediaan di dalam gudang sangat berpengaruh pada laporan keuangan yang nantinya diperlukan untuk melihat perkembangan perusahaan. Akuntan dapat melihat dalam catatan yang dimiliki dalam pembuatan sistem pencatatan periodik maupun perpetual yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Selanjutnya, penghitungan persediaan fisik yang ada di gudang. Penghitungan persediaan fisik dilakukan jika melakukan sistem pencatatan fisik selalu dilakukan untuk memberikan data yang sudah saya sebutkan di atas. Penghitungan fisik dilakukan saat arus persediaan berhenti, dengan arti lain yaitu saat perusahaan berhenti beroperasi. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.